Saya lanjutkan. Ya beginilah kalau sudah masuk ke lembaga kita selalu aktif. Nah, mohon maaf kemarin saya mengganti awal saya mohon maaf kepada seluruhnya. Tanggalnya ternyata ketepatan saya diterima beasiswa untuk non degree, yaitu beasiswa pelatihan dari LPDP, dari kementerian, untuk pelatihan nasional yang ada di Bandung soal moderasi beragama dan ekoteologi. Itu kenapa saya ikut itu, karena ada buku ekoteologi ini, ada buku ekoteologi Islam Nusantara ini, ya, menjadikan landasan saya ikut. Makanya saya izin belum bisa tepat. Insya Allah ke depan saya siap untuk tepat sesuai dengan tanggal dan jamnya. Kemudian era digital membawa tantangan dan peluang. Artinya tantangan pesantren untuk bisa menggunakan, kalau ada kelompok-kelompok yang mengatakan belajar lewat YouTube, kemudian belajar secara online itu tidak bersanad atau bagaimana, maka kita coba mendalami Islam yang sholihul likulli zaman wal makan. Itu kita mampu merepresentasikan belajar secara metode dengan media sosial, itu memiliki satu gambaran kepekaan dan keikutsertaan pesantren untuk bisa mengikuti zaman. Bagaimana pesantren itu bisa dibuat dengan pesantren digital. Makanya sekarang coba cek, sudah mulai ada pesantren digital gitu. Jadi semacam pengasuh pondok pesantren digital apa gitu. Ini satu inovasi yang kalau kita tidak segera, saya inginnya itu ada punya tim. Saya pikirannya banyak sekali. Saya mau nulis ini, jadi butuh banyak. Terus saya ingin juga ada kelas untuk webinar bulanan yang mengkaji soal isu apa, itu perlu. Nah, itu kekurangan orang saya untuk bisa membantu pikiran-pikiran itu. Terus pikiran soal ini pesantren digital, saya secara spekulatif ya, analisis saya ke depan orang itu mulai membuat pesantren digital, mulai banyak itu. Saya prediksi itu 80% mulai banyak pesantren digital, sekolah-sekolah digital yang diambil dari percepatan metode, bagaimana merangkum kurikulumnya, itu saya yakin. Makanya perlu tim itu untuk bisa membentuk hal tersebut. Setidaknya kita menjadi awal mula pendiri pondok pesantren digital gitu, dengan dalam kurung digital. Saya akan ini mengikuti daripada zaman, meskipun ada kekurangan dan kelebihan ya. Yang tidak digital aja kekurangan dan kelebihan loh ya. Itu satu gagasan pikiran yang bisa kita elaborasi. Kemudian muncul stigma negatif yang tidak sesuai realita. Stigma itu, sehingga kemarin ketika kami soal guru gumpul nyerang, kemudian dibantah sama Ulil Absor Abdallah, padahal sepinter itu. Saya memahami Ulil Absor Abdallah itu kalah telak dalam perdebatannya. Ini pendapat saya ya, kalah telak. Coba di YouTube lihat sendiri itu, karena narasi dan gagasannya itu sudah mulai menyelami lebih dalam. Saya nggak masalah dengan satu narasi tersebut, bahwasanya pesantren itu ada yang negatif dengan isu soal feudalisme, nanti kita kembangkan di situ. Begini, kita melihat secara kacamata ya, kalau itu hanya mendengarkan informasi dan itu misalnya benar, tetapi dia dalam narasi atau suatu paradigma internal
subjektif yang dimiliki pesantren itu memiliki satu dasar gambaran sendiri, memiliki dasar bagaimana ia menghormati kiai. Lah orang luar yang tidak punya kacamata seperti itu menyerangnya, ya gak masalah, dia itu punya kacamata sendiri, toh kita memiliki kacamata sendiri. Yang penting kan kalau dalam sisi kita secara etis, ya kalau bisa kita jelaskan, tidak menerima ya tidak apa-apa. Kacamata dia kan, kita itu pakai kacamata putih, dia pakai kacamata hitam, ya tetap ngomong hitam. Nah, dia paksa dengan stigma-stigma negatif tersebut. Tetapi begini, dia tahu tidak pada kenyataan tahunya, maka harus menyelami, harus mewawancarai, kan begitu. Kalau ingin dikatakan mendapatkan informasi yang benar, maka harus diteliti, bukan ada informasi kemudian dilempar, kemudian diberikan narasi. Itu bukan namanya peneliti, itu bukan orang yang objektif, itu terasa subjektif yang terasa itu ya. Kemudian pentingnya tata kelola dan komunikasi publik dan adaptasi teknologi, di adaptasi komunikasi yang baik. Selanjutnya next, bikin saya sedikit saja, lebih baik nanti tanya jawab aja lebih banyak. Halo, next. Ini dulu ya soal masalah santri ngaji bukan untuk dicabuli. Ini ada di Pondok di Jombang, Siddiqiyah. Ini satu apa ya, isu nasional. Karena begini, cara mencari isu yang ramai itu tinggal mencari meng-highlight sesuatu yang itu menjadi kekurangan. Misalnya kita ketika face to face ya, orang melihat wajah orang, kamu akan ada satu fokus titik yang kamu lihat. Misalnya ada di apa namanya, di hidungnya ada tompel, kamu mungkin ketika lihat itunya saja, karena itu menjadi satu apa, pembeda, satu titik di situ. Atau enggak ada itu tapi giginya senyum, oh, ternyata ada lombok gitu ya. Ya murup kan, warna apa itu kan nampak satu titik yang menonjol. Maka sesuatu yang menonjol yang kita lihat yang asalnya itu biasa, itu yang akan tersorot gitu loh. Kalau misalnya kita memahami dalam pernah itu Albert Einstein ketika mendidik oleh siswa-siswanya, ia itu mengajarkan 1+1 misalnya ya, 9 kali 1 misalnya 9 kali 2 terus gitu sampai 9 kali 9 ternyata salah, semuanya ketawa, wah gimana ini dan sebagainya. Kemudian beliau menarasikan, loh dari tadi saya benarnya ada 8 atau sebenarnya ada 9, salah satu saja kalian menertawakan, tetapi menghina juga. Tapi ketika itu adalah kebenaran dari 9 kebenaran saya, tidak ada yang memuji. Dari situ, dari logika itu ya, logika orang itu tersorot dengan mencari kesalahan itu, maka itu dilempar kepada masyarakat soal pesantren yang selalu luar biasa mendidik, kemudian mengajarkan, ternyata terjadi pencabulan seperti ini. Itu pasti tersorot habis-habisan. Maka dibalik ketika ada lembaga yang itu biasa dengan melakukan hal tersebut, tidak akan tersorot, itu tidak menjadi suatu aib, malah menjadi kebiasaan. Maka setidaknya setiap kita itu memiliki kekurangan-kekurangan itu, tapi sudah nampak, wah itu membabi buta orang. Maka kita ingin lebih bijaksana, kebaikan seseorang dan kejelekan seseorang kita tarafkan kebenciannya sesuai ukuran matematikanya. Bila orang itu pola baik kepada kita 8 kali, salah 1 kali, ya dimaafkanlah. Kalau sudah dia itu salah 8 kali, ya udah, kan matematika. Itu apa ya, nalar kita dalam kehidupan lah. Bagaimana kita melihat stigma negatif hal tersebut. Nah, dengan konteks seperti ini, ya kan masalah. Namanya kita sebagai kesalahan harus diutarakan, untuk ditampakkan juga, sehingga pesantren lain tidak
melakukannya, itu kan untuk sebagai uswah sayyi'ah. Yang uswah sayyi'ah itu adalah contoh yang baik biar tidak kita lakukan. Next, lanjut. Mana ini gambarnya ini? Halo, mana ini? Nggak muncul. Oke, selanjutnya, tuh terpotong-potong ini, pihak panitia. Apa itu? Namanya baru belajar, akhirnya begitu. Selanjutnya isu dan stigma terhadap pesantren serta pesantren sumber stigma. Anggapan pesantren tertinggal secara teknologi. Kita kembali kepada secara digital. Itu suatu anggapan kalau kita menggambarkan secara menjelanisir. Padahal pesantren modern sudah banyak, melek teknologi juga banyak. Itu stigma-stigma yang anggapannya tidak bisa kita menjelanisir loh ya. Itu logical fallacy itu, logika yang salah. Misalnya pesantren seluruhnya dipukul, tidak bisa. Sama dengan kebencian dengan polisi sudah sering gitu, adanya pungli dan sebagainya. Lah itu adalah suatu oknum stigma, tidak bisa digeneralisir, nggak bisa. Logika itu salah, namanya logical fallacy. Maka teman-teman kalau misalnya anggapan pesantren tersebut tertinggal teknologi, maka saya membuat suatu kata-kata pesantren itu lebih kekinian. Wah, saya temukan satu kelucuan ini. Kitab kuning itu lebih update daripada sekarang. Maksudnya kitab yang buku tulisan putih itu. Kenapa? Karena di HP kalian itu ada layar yang bisa menjadi kuning kan, biar mata dingin. Nah, ulama kita sudah memikirkan kitab kuning itu biar mata kita itu tidak terlalu sakit, sehingga belajar itu lebih lama, karena kitab kuning itu pencahayaannya tidak terlalu bersinar. Itu kan sangat teknologi sekali kan. Kalau kita anggap sekarang itu fitur tersebut membantu mata biar tidak terlalu sakit ketika menatap layar, sama. Makanya ulama ngaji-ngaji itu kitab kuning lama, karena mata tidak sakit. Kalau sudah putih rada capek rasanya, sini kayak ngaji-ngaji dulu. Kemudian isu soal feodalisme pesantren. Nah, ini yang digoreng. Tapi begini ya, sesuatu yang viral cepat naik dan pasti cepat turun. Jadi isu tersebut dilempar, kemudian ternyata ada yang nendang ke sana, nendang ke sini, nendang ke sana, ke sini. Ujung-ujungnya ada yang cool, ada yang sudah habis waktunya. Ya, seperti itulah. Tapi makna feodalisme nantinya ada beberapa slide gambar ini yang akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian manajemen tradisional dianggap tidak transparan. Oh ya, memang ini anggapan yang dimiliki sekarang, karena transparansi harus nampak sebagai metodenya atau caranya, yaitu dengan digitalisasi tersebut, sehingga segalanya harus juga terup pembayarannya bagaimana. Makanya di Alias ini sudah ada Saku itu tadi, aplikasi untuk bayar, kemudian mengirim, kemudian uang itu digitalisasi. Pesantren kita itu sudah seperti itu. Dari pesantren Alias ini sudah melek digital gitu loh. Banyak lagi sudah punya koran, YouTube, TikTok, sampai sekarang juga menawarkan apa namanya PPSP itu dengan live TikTok. Wah, itu kita. Tapi tetap hal tersebut terus membenah bagaimana nilai digitalisasi tersebut.
Kalau pesantren kita alhamdulillah ada aplikasi Saku yang kemarin masih di alias ini membantu untuk transparansi. Kemudian kultur senioritas dianggap memicu bullying. Nah ini eh, teknis ya. Kalau misalnya teknisnya itu dikumpulkan kelas 1 dengan kelas 1, kelas 2 dan kelas 2 ya eh, mengurangi lah arti dari bullying. Tapi begini, saya tidak menolak soal bahayanya bullying di era sekarang. Berbeda dengan era dulu, gitu loh. Maka lebih bahaya era sekarang daripada dulu. Ini anggapan saya dulu, menjadi suatu asumsi saya. Dulu bullying itu atau etrean itu kuat semua gitu loh. Kuat semua. Kuat semua mungkin dulunya juga kita dididik dengan fisik, dipukul gitu. Nah, kalau saya caci maki gak banget. Nah kita akhirnya dibalik. Analisis saya ya dibalik. Sekarang itu pukulan enggak main, pukulan enggak main. Karena itu sudah kena KDRT sebagainya ya. Akhirnya pakai mulut. Ternyata mulut itu lebih menyakitkan lagi karena sudah masuk ke mental. Makanya bullying ini apa namanya lebih berbahaya daripada fisik ya. Fisik orang dulu kuat ya benar, namanya makanannya masih sehat, kemudian segala sesuatu itu harus dengan jalan kaki atau bersepeda. Sekarang semuanya penuh dengan penyakit, makanan tinggal pesen di Shopee, kemudian apa namanya GoFood dan sebagainya, itu kan semuanya penyakit. Olahraga tidak ada, isi makanan tidak ada yang bergizi, jadi apa namanya seperti itu. Terlebih hidupnya lebih enak ya. Kondisi seseorang itu yang paling berbahaya adalah seseorang sudah pada kondisi nyaman, tenang, bahagia. Nah, itu bahaya. Jadi orang sukses, bapaknya sukses, anaknya itu hati-hati, rata-rata menurun, cucunya tambah. Makanya rata-rata itu menurun, kecuali memang didikan itu terus ditempa oleh orang tua, kemudian diberikan kebebasan dan kesadaran. Menurut saya sebagai pengalaman yang belajar, saya dibebaskan, saya disadarkan saya untuk apa dan saya mau berbuat apa. Itu pendidikan yang saya rasakan dulu. Kemudian penghormatan kepada kiai disalahpahami. Ini stigma yang dirasakan ya. Ya karena tidak tahu maka dia mengkritik gitu loh. Tidak tahu. Tapi ada satu dasar, seseorang yang tidak tahu dan belum tahu kemudian mengkritik, maka itu bukan kritik, itu caci maki namanya. Itu caci maki. Makanya ketika Pondok Pesantren Lirboyo demo, karena itu bukan kritik, itu caci maki, tidak sesuai dengan fakta. Nah itu satu gambaran. Selanjutnya, halo panitia mana ini? Selanjutnya gambar biar teman-teman tahu semua. Ya Allah, panitianya gimana ini? Nah, selanjutnya sekolah di Hindia Belanda tahun 1904. Pesantren NU tahun 2025. Wah, ini kan yang digoreng di media sosial. Ini bentuk daripada feodalisme sebagai bentuk kehinaan yang tetap terjaga. Seperti itu kan? Oke. Kacamata sekarang dengan kacamata dulu pasti berbeda. Pasti berbeda. Kenapa? Karena dulu dengan sekarang sudah punya satu gambaran bagaimana setiap manusia itu punya hak, kemudian punya kehormatan, tidak sampai ngerunduk-ngerunduk seperti itu. Begini, kalau menggunakan pendekatan ini intersubjective reality istilahnya itu. Ini sudah suatu realitas subjektif yang terinternalisasi di pesantren. Itu dulu ya. Yang mana ini dibangun daripada budaya. Ini bukan agama lo ya. Ini budaya pesantren. Bisa dihapus, bisa. Kenapa? Oh ini bukan syariat, ini budaya.
gak cocok, gak apa-apa. Ini budaya. Misalnya kamu kita tandirkan, kita bandingkan ya. Misalnya budaya yang ada di Papua kamu hina, kok bisa orang Papua gak pakai baju, kok pakai koteka, kemudian ada yang masih pakai gitu, kamu hina, misalnya itu menjadi budaya di situ. Boleh nggak? Secara etik loh ya, secara etis itu boleh apa enggak? Enggak boleh kan? Kalau itu menjadi budaya dan di situ adalah nilai-nilai gambaran adiluhung yang dimiliki pesantren, kamu hina. Yuk kita marah boleh dong. Kamu haknya siapa? Ini adalah intersubjective reality yang kita miliki sebagai warisan luhur. Oke, ini pada wilayah etik secara apa namanya? Kalau lihat dari pendakan ada ethic of care, ethic of right, ada suatu etika. Jangan jauh-jauh ke situ. Maka di sini suatu gambaran yang kita punya, tapi apa namanya, orang lain memiliki kacamata yang lain. Terus digambarkan dengan sekolah Hindi, ya Belanda tahun 19. Oh sama, tapi sama itu beda representasi pemaknanya. Kalau di Belanda mungkin karena ada aturan atau masih pada konsep ningratnya atau apa penghormatan kepada sang raja atau ini misalnya gurunya meniru dengan gaya-gaya dulu kekerajaan, pesantren ngambil itu sehingga ada mengatakan pesantren adalah kerajaan kecil. Ada yang mengatakan seperti itu karena cara-caranya seperti hanya di Jogja gitu loh, ngestok akan dawu, ada yang sampai ngesot-ngesot gitu. Itu suatu nilai-nilai dulu. Kalau kita pakai ya, kita dikatakan feudalisme, oke kita ambil, kita pakai, dan ternyata pendidikan tersebut mendidik anak sebaik itu. Kemudian yang dengan pendidikan kebebasan untuk berpendapat ternyata memberikan nilai negatif, berani kepada guru, keras dan sebagainya. Maka artinya kan Nabi membuktikan mempunyai etika adalah santri. Dan makna feudalisme itu pun tidak menjadi representasi secara keseluruhannya loh. Hingga kalau itu adalah suatu nilai feudalisme yang negatif, maka penghormatan kita pada seorang kiai itu perumpamaan kita kepada apa namanya kepada Nabi. Apa salahnya? Apa salahnya? Tetapi kan Nabi sudah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini lama sekali saya menjelaskan akhirnya. Biarin ini lagi saya jelaskan lebih jelentreh lagi. Maka ketika ada kiai menyuruh kamu dianggap sebagai budak, saya katakan saya budak. Saya budaknya siapa? Saya Abdul Kiai, hambanya Kiai. Lah Kiai, Abdul Kiai, hambanya Kiai. Kiai, kita budaknya terus itu. Sampai kepada sahabat dan sampai kepada Sayyidina Ali yang mengatakan, ana abduman allamani harfan wahidah. Dah, kita sudah jelas ada di ta'lim. Itu Sayyidina Ali sebagai babul ilm, sebagai mantuni Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan saya budaknya orang mengajarkan satu huruf. Itu siapa gurunya? Nabi Muhammad. Pertanyaan Nabi Muhammad apakah budak? Budak juga. Dengan bahasa Abdullah. Budaknya Allah. Kalau kita mengatakan hamba adalah abdun, maka ini adalah satu gambaran saya menjadi budaknya yang nyambungnya ada sanadnya sampai Rasulullah, dan Rasulullah adalah Abdullah, hambanya Allah, budaknya Allah, karena kita menyembah kepada Allah. Kan situ kalau kita menggambarkan sanad perbudakan kita. Ayo kalau bisa membantah itu. Tetapi tidak mungkin ada dalam wilayah kemaksiatan. Terlebih kalau misalnya sekarang kita diserang, oh gak apa-apa. Kita tidak apa-apa. Nilai feudalisme kita itu tidak feudalisme ansih dalam artian. Tetapi memang memiliki beberapa dasar dalih yang mendasari konsep kita sebagai budak itu tadi. Ya, apa namanya ya? Nah, seperti itulah. Kita lanjutkan. Next. Gambarnya. Mana ini? Wah, ini yang di viral juga. Kalian budak. Aku raja. Raja kok sarungan nih koyo raja kok sandal koyo ngono kudu sugih dudu raja.
Itu kan suatu sudut pandang. Sudut pandang. Kalau saya membuat bukan tulisan itu, tapi yang di depan, yang duduk-duduk itu tadi, santri-santri putri itu, terus ada orang tua yang lewat. Kalau misalnya itu bukan hormat atau duduk, misalnya itu disuruh oleh panitia, semua santri tolong duduk dulu ya, jongkok dulu ya, biar kita bisa menghitung. Ayo, terus ada orang tua lewat, kan bisa begitu. Tergantung pemaknaan orang bisa memaknai. Bagaimanapun orang membenci, kebaikan pun akan dinilai negatif, tergantung pemaknaannya. Maka tadi nilai daripada pemaknaan soal feodalisme dalam pengertian itu, maka harus dipahami secara mendalam. Itu istilahnya adalah intersubjective reality. Oke, next. Lanjut. Kemudian isu dan stigma faktor penyebab. Pemberitaan media yang generalisir, ya mengeneralisir seluruhnya pesantren, nggak boleh gitu. Itu suatu apa namanya ya, suatu penghinaan kalau mengeneralisir pesantren, tak bisa. Kemudian viralitas kasus negatif, ya biasa sih kalau yang negatif viral itu, ya karena orang itu tadi itu cara pandangnya melihat sisi kekurangannya. Kita itu pasti dipandang oleh sisi kekurangannya. Kalau kelebihannya ngapain? Kita kalau melihat kita sendiri ya pasti baiknya sendirilah. Kejelekan udah ada. Orang lain lihat jeleknya, ya nggak apa-apa. Kalau saya gambarkan, saya melihat saya sendiri kebaikannya, boleh, boleh. Orang lain melihat saya jeleknya saja, boleh, ya boleh. Sudut pandang saya diganti. Oh dulu aku elek tuh, ya boleh, silakan. Karena dia adalah seseorang yang paling sayang dengan saya, kemudian saya ingin diperbaiki. Kan sisi sudut pandang kan. Kemudian saya merasa saya gak punya kekurangan, boleh. Kenapa? Gambaran saya biar tidak, bahasa sekarang, insecure, kemudian overthinking, penyakit-penyakit dalam psikologi. Ya mencari diri aja lah, yang nggak boleh kan sombong. Boleh-boleh saja, santai-santai aja hidup itu. Sudut pandang kita lah yang menentukan hidup kita bahagia atau tidak. Itu perhatikan semuanya. Karena saya ketika ke mahasiswa, mesti kata-kata mutiaranya banyak saya. Kemudian, apa ini? Ya Allah. Interpretasi materialistik terhadap tradisi pesantren. Kemudian minimnya respon digital pesantren. Ya, ini menjadi kekurangan responsif dengan isu-isu yang tersebar itu. Tapi pasti pesantren mempunyai kebijakan tidak langsung responsif ya, tergantung bagaimana pesantren mengolahnya. Tapi ini menjadi suatu gambaran kritikan faktor penyebabnya tersebut atau isu tersebut. Pesantren harusnya juga klarifikasi, karena dunia kita tidak dunia nyata tapi dunia digital. Itu menjadi otokritik. Lanjut. Masih banyak ini. Ini yang rame bagian pesantren Ropo, kemudian menggelojat dan menggeliat soal pesantren ini disorot sekali. Ini suatu gambaran pesantren kalau tidak apa namanya ya, tidak dipersiapkan dalam pembuatannya, ya tetap salah. Kita katakan salah. Ini harusnya kan sesuai prosedur. Dan ini pesantren yang sudah lama. Maka satu tambahan kalau mencari pesantren, lihat kiainya, kemudian namanya kurikulumnya, dan juga lihat bangunannya ya. Kalau bangunannya itu sudah terlihat tidak layak, itu berbahaya. Ya apa-apa, ini namanya kesalahan daripada pembangunan, dari mungkin pengurusnya tidak ada yang check and balance, itu menjadi masalah tersendiri dari sisi itu. Tetapi kita harus melihat secara moderat. Sisi itu adalah memang suatu kesalahan dan tidak bisa kita katakan benar, tetapi kita merasa iba, mendoakan, kalau bisa menolonglah. Dan ini menjadi pembelajaran. Dan alhamdulillah dari ini, dari Pak Presiden, akhirnya ada dana untuk
Dewan Pesantren. Ini kan satu apa namanya ya, eh, barokah sendiri lah. Ya, ya tetap salah loh. Tapi akhirnya pesantren bisa dikawal oleh pemerintah. Makanya ada Dewan Pesantren. Lanjut. Transformasi digital pembelajaran, hybrid learning, digitalisasi kitab kuning, platform e-learning pesantren. Pesantren dengan digitalisasinya mulai ada dengan alias ini kemarin alhamdulillah untuk digitalisasi ada pembelajaran soal apa namanya, melihat ya digitalisasi dalam kitab. Sekarang kitab kiai-kiai ulama-ulama sudah tidak terpaku dengan kitab kuning dalam artian bentuk mesin cetak, kan era dulu kan mesin cetak kan, ya kan? Makanya pakai buku kitab itu karena lihat ada yang melihat Yai Anwar Lirboyo ketika ngaji itu sampai pakai apa namanya kaca pembesar itu. Akhirnya dari pemerintah itu bagaimana ya pesantren itu bisa ada digitalisasi dalam kitab kuning. Artinya kitab kuning itu sudah bisa dibaca dengan laptop atau tablet gitu. Nah, lanjut dulu. Next. Ini lama saya sudah 31 menit ini. Lanjut, halo. Masya Allah. Nah, ini apa namanya? Bukti kemarin dari teman-teman alias ini kemarin lolos 4 anak, jadi 3 anak di Bandung dengan pelatihan lolos beasiswa tentang pelatihan media sosial. Sehingga kalau pesantren di era digital alias ini membuktikan dengan pelatihan selama 1 bulan 4 anak ini. Satu ada di Palembang paling jauh, 3-nya ada di Bandung. Belajar sebulan ini. Kemarin saya dapat pelatihan ini sama-sama dari LPDP ini cuma seminggu loh. Ini 1 bulan. Ini memang di apa ya? Dilatih kemudian diajarkan bagaimana pesantren ini sudah mulai digital. Maka isu-isu yang negatif itu bisa terkantor. Era sekarang ada kamera di pesantren, maksudnya CCTV, kemudian kegiatan-kegiatan bisa live dan sebagainya, itu kan bentuk daripada kepekaan. Dan banyak lagi kalau alias ini soal digitalisasi ini suatu bentuk prestasi pesantren dengan melek digitalnya. Lanjut. Tantangan pesantren di era digital pertama keterbatasan infrastruktur dan dana, ya pasti ini harus perlu ada dana yang besar. Kalau pesantren kecil-kecil mungkin setidaknya platformnya sudah ada lah, misalnya Facebook atau TikTok atau WA pastinya sebagai bentuk bagaimana publikasi pesantren tersebut sampai ke masyarakat. Kekhawatiran hilangnya nilai turos, ya karena fokus ke apa namanya media, kemudian tersebut kajian turos, kajian kitab kuning itu tergerus, misal karena fokus itu. Ya setidaknya secara teknis bisa dibagi lah, ada yang ke media, ada yang ke turos. Kemudian digitalisasi SDM beragam, kemudian keamanan data dan etika penggunaan gadget. Pasti etika gadget. Misalnya ketika belajar kalian seperti ini, ketika di kelas paling ya mantuk-mantuk, oke mencatat, wah oke ini ngopi ya. Terasa ini tinggal ngopi aja karo saya menjelaskan dengan khusyuk ini kan, yang lainnya ngopi karo ngrungokno soalnya. Ya alhamdulillah. Maka etikanya memang bermasalah akhirnya. Karena yang dihadapi itu tidak langsung kan. Itulah kekurangan. Maka bisa digambarkan kalau kita itu mendapatkan sir barokah itu secara digital itu belum bisa masuk saya. Bagaimana caranya? Secara etik saja tidak didapatkan. Tetapi untuk transfer knowledge bahasanya, pengetahuan itu sampai lebih cepat. Itu yang kalau hanya data yang dimaksud.
setidaknya digitalisasi itu menjadi satu bantuan sekunder, bukan primer ya, menjadi alat bantu dari beberapa sekian alat bantu. Jangan menjadi satu hal yang penting banget. Nah, menjadi alat bantu untuk bisa lebih mempercepat dan membantu pesantren dengan keterbukaannya bisa membantah isu dan permasalahannya. Lanjut. Kemudian analisis perspektif Turas dan keislaman digitalisasi sebagai islah dan sesuai maqasid syariah. Jadi maksudnya itu digitalisasi ini sebagai kalau hafaltu ala qawti musoleh wa akhdhu bijadil aslah, ini menjadi aslahnya, menjadi yang terbaik ya, syarat sebagai wal akhdhunya itu mengambil yang sesuatu yang paling bagus. Ini digitalisasi adalah yang aslah. Kita gambarkan semua lembaga sekarang ke situ. Semua pesantren yang tertutup itu ke situ. Sehingga kalau pesantren tidak membuka, maka orang mempertanyakan, ini benar pesantren atau bagaimana? Bisa daftar lewat online atau tidak? Itu kan suatu gambaran bahwasanya digitalisasi adalah bentuk daripada wal akhdhu bijatil asal. Tapi prinsipnya kita muhafadzah ala qadimi soleh itu tadi. Ngaji, turus, ibadah dan sebagainya. Kemudian sesuai maqasid syariah. Digitalisasi ini ya dalam wilayah maqasid syariah itu sudah masuk yang ada 6. Ya salah satu lah ya. Salah satu. Yang masuk mungkin hifdzul akal misalnya. Ya bisa. Karena membantu bisa keilmuannya lebih cepat bisa. Kemudian ada dalam pesantren menurut ta'lim wal muta'alim secara terus keislaman, adab ini harus juga berpegangan dengan dasar kitab ta'lim muta'alim. Kemudian pendekatan antropologis dalam memahami pesantren. Jadi pesantren akhirnya tidak hanya pada melihat pendekatan secara teks, tapi bagaimana kacamata pesantren itu bisa lihat dari secara sosiologi, antropologi, kemudian secara psikologi. Itu dalam kajiannya adalah studi Islam. Kalau melihat objek yang dilihat adalah pesantren sebagai lembaga dari representasi Islam yang ada di Nusantara. Lanjut. Waduh, kok banyak saya ini ngomong ini. Ini contoh daripada adab seorang santri terhadap kiai. Gambarannya loh ya, jangan ngomong feodalisme. Adab yang dibangun dengan budaya. Saya jelaskan. Apa bedanya akhlak, apa bedanya adab, apa bedanya etika. Saya bedakan begini. Akhlak, ini pendapat saya ya, bisa dibantah. Akhlak adalah sikap seseorang kepada Tuhannya. Adab adalah sikap seseorang pada dirinya sendiri. Kemudian etika ya, itu adalah etika atau tata krama itu adalah sikap seseorang kepada orang lain. Beda loh ya. Jadi ketika orang misalnya melakukan gak nun sewu, gak duwe akhlak iki. Wah, kalau saya gak cocok itu, terlalu tinggi. Karena Nabi itu tidak mengajarkan soal wong lewat nun sewu, enggak gitu loh. Nun sewu, ayo wong Jawa kayak. Nah, karena Nabi innama bu'istu liutamiyya makarimal akhlak. Ya kan di akhlaknya itu yang apa? Makna akhlak itu kan tinggi. Bahasa akhlak adalah tasawuf gitu loh. Nah, kemudian ketika adab ya dirimu dengan kamu sendiri bagaimana? Cara makan itu gak tergesa-gesa, itu adab kepada diri kamu sendiri. Kalau misalnya etika, wong Madura, wong mangan merogelegean, oh itu artinya punya adab, dia adabnya baik. Nek Jawa gelegean mari mangan, gak punya adab itu. Itu kan suatu etika namanya. Etika dengan daerahnya. Lebih khusus lagi nanti ada namanya etiket, ada di filsafat etika. Nah ini satu gambaran ya. Ini namanya etika kalau saya gambarkan, bukan adab. Adab seorang santri terhadap bukan etika seorang santri. Nah, kalau tidak cocok dengan istilah tidak apa-apa, saya buat sendiri. Lanjut. Aduh banyak ini. Penelitian. Lanjut. Lanjut. Ini yang rame kemarin. Deh. Kembali. Belum.
yang ada gambarnya. Teman-teman suka yang ada gambar. Asli berita ini sangat merendahkan martabat ulama. Kiai yang kaya raya, 2 kiai yang kaya raya tapi umatnya yang kasih amplop. Jika memang gak ngerti kehidupan pesantren, gak usah aneh-aneh. Bagi yang membantah, wahai Trans 7, ini kan Trans 7 menggambarkan kiai enak ya oleh amplop. Suge gonrimo. Kalau gak paham, gak ngaji taklimnya seperti ini. Kiai itu tidak memperkaya diri sendiri, uangnya itu yang diterima itu mencari barokah ke kiai. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah sadar ada teks yang ada di taklim itu. Makanya di situ ada santri itu. Man arada ibna wa aliman fayyambaya yura ya'lur ba'a min al-fuqaha yu'tiyah wa yu'antimu dan seterusnya. Bila mana ingin anakmu jadi orang alim, punya barokah manfaatnya, berilah sesuatu, hormatilah kiaimu. Itu tujuannya ke situ. Cari barokah, dan orang selain kita tidak tahu apa mana barokah. Tidak ada apa-apa kita pendapat sisi seseorang itu membentuk apa yang orang bersikap atau berucap itu tergantung apa yang ia masukkan dalam pikirannya, dalam hati dan pikirannya kan. Ini satu gambaran orang luar melihat kita. Ini stigma karena tidak tahu gitu loh. Makanya masuk, kita belajar, jangan nyerang gitu loh. Kita gak nyerang. Ya, kita diserang, kalau kita nyerang balik, kita sudah kalah. Defensif. Islam itu memang defensif. Kecuali memang sudah parah, kita serang. Sebagai hifdzul irudi, menjaga harga diri. Kemudian lanjut. Bullying terkait senioritas. Ya, senioritas ada kayaknya di segala hal ya. Tapi itu mental memang. Karena setelahnya ada slide selanjutnya. Setelah ini bertanya, terus urgensi lingkungan anti perundungan, media sosial sebagai sarana edukasi. Lanjut dulu, lanjut. Next. Ini yang rame, Timothy dan lingkaran bully yang tak pernah putus. Kasus perundungan Timothy membuka kembali luka lama di dunia pendidikan. Kampus yang seharusnya jadi ruang aman justru menyimpan budaya diam dan lingkaran bully yang tak pernah putus. Ini satu fakta satu. Ini pasti menjadi highlight yang akan terus tersorot. Karena itu kesalahan ini dari kampus semua banyak hasilnya loh. Satu ini tapi menjadi suatu pelajaran orang, tapi jangan kamu remehkan loh ya kesalahan ini. Misalnya ketika kalian kesandung jentik biasanya luworo itu kira-kira kayak ala jentik aja gak sampai ngano ya gak ngono tetap loro kan, menghormati sakitnya itu. Timothy dengan meninggal, dengan bunuh diri, dengan bully yang dirasakan ini kan sebagai pecutan bagaimana lembaga pendidikan bisa mendidik bukan malah menghancurkan mental. Bahaya sekali, beda dengan dulu. Gak cocok gasak tawur mari waras gitu loh, bisa diobati ke dokter, tapi mental wah itu mati secara mendalam, ujung-ujungnya bunuh diri. Itu berbahaya sekali. Jadi perundungan dan bullying ini terus dikawal. Kalau di pesantren itu memang laporan yang ada bullying secara tegas, karena kita harus memutus budaya tersebut. Lanjut. 44 menit saya. Kriteria internal dan media, kebutuhan, refleksi, kelembagaan, nostalgia, menghambat informasi, media sering salah tafsir atas tradisi. Ini makanya isu-isu yang ada di internal dikritik, bagaimana media sering salah tafsir atas tradisi dengan budaya-budaya yang dimiliki oleh kita dengan tradisinya kepada guru itu dinilai negatif. Terlebih pada furu'iyah ya. Furu'iyah ada yang pesantren, ada orang yang kalau pada perempuan gak salaman, ada yang pesantren salaman gitu. Terus dicaci maki, ini hadis Nabi sebagainya ya.
furu'iyah saja diramikan gitu loh. Ada ya pesantren kalau ada bunyinya salaman gitu ada. Karena ada dalil sendiri, gak cuma yang haram, ada yang mengatakan tidak, ada syaratnya, maka baca fikih. Sehingga saya di Imam Malik itu tidak apa-apa salaman kepada perempuan yang sudah sepuh gitu loh, ajuz. Wong lanang boleh salaman itu, boleh secara fikih loh ya. Terbentuk lagi menjadi budaya. Ya tidak apa-apa. Boleh fikih-fikih. Misalnya tidak ada namanya syahwat, fikih fikih itu kan akan selalu berkembang gitu loh. Fikih kan terus berubah kalau sudah belajar usul fikih loh ya. Nggak kaku-kaku amat. Karena itu fikih itu akan selalu khilaf. Kecuali yang sudah menjadi pakem loh ya. Karena itu adalah suatu uh, hasil ijtihadiyah. Hasil ijtihadiyah. Nah, itu kan salah tafsir. Soal furu'iyah saja. Satunya haram dan sebagainya. Ya boleh-boleh saja. Sepenting sesuai fikihnya. Nah, misalnya yang kemarin Gus siapa yang viral itu kan. Engko salaman, umur sakmono salaman karo wedok sing wah aku gak usah takon iku, wis haram iku. Kenapa? Bukan soal akhlak, akhlak harus dengan hukum fikih. Lek salah salah gitu loh. Kalau fikihnya boleh ya udah boleh, itu aja. Ya, kemudian dibalut dengan budaya, maka yang salah itu budayanya itu, gitu loh. Kalau fikihnya kayak nang punya sepuh dan budaya juga mengiyakan, nah boleh salaman. Fikihnya membolehkan, karena itu ada syarat-syaratnya. Kemudian nostalgia menghambat informasi. Oh, pesantren ini dulu, tapi tidak mau untuk berevolusi. Wah, dimakan zaman. Makan zaman. Lanjut. Ini sudah 45 menit saya ngomongin. Lanjut. Terakhir, nah ini alhamdulillah. Belum, kesimpulan kok ke situ. Balik. Kesimpulan, stigma bersumber dari miskonsepsi media. Jadi, bagaimana miskonsepsi media ini, yaitu memandang dengan kacamata sumbu pendek dalam artian. Padahal seseorang itu harus mempunyai mempunyai beberapa plan mempunyai beberapa penafsiran, beberapa interpretasi memaknanya. Oh mungkin begini, oh mungkin begini. Makanya husnudon itu lebih sulit daripada suudon gitu loh. Karena husnudon itu dibangun dengan ilmu. Dibangun, oh mungkin begini, oh mungkin begini, mungkin begini. Kan dibangun seperti itu. Kalau suudon gampang, kapeso. Makanya orang itu disuruh oleh Nabi itu husnudon itu dengan ilmu, tambah dengan ilmu gak bisa, pasti suudon itu. Pasti suudon. Contoh simpelnya. Ada orang Ramadan ke warung ibu-ibu. Kamu ya boy, jelas jam 8 moro mokel. Gampang suudon. Lek husnudon kudu belajar sih. Oh, kok anu ya? Si. Harum pun ndak. Oh iya, paling dek ibu menyusui. Nah, iso. Oh, paling hamil. Ya iso. Kan begitu caranya. Oh, paling head. Ya iso. Kan itu yang harus dipahami. Ya, ini dengan ilmu. Husnudon dengan ilmu. Misalnya bapak-bapak, ini bapak-bapak gak head, gak menyusui dan sebagainya. Husnudon mana? Oh, paling bojone hamil, jaluk tukokno nang warung. Ya wis apa-apa. Maka artinya di sisi ini stigma yang negatif yang bersumber daripada media itu karena ada miskonsepsi media itu. Makanya harus bukan bahasa tabayun, neliti dulu gitu loh, neliti gitu. Kalau makanya media yang tidak resmi itu akan membuat suatu narasi-narasi yang menggait penonton sehingga mendapat cuan. Nah itulah. Kemudian pesantren dalam mengalami transformasi digital ya pernyataan seperti itu. Stigmatisasi memperkuat moderasi beragama. Ini artinya keluasan informasi seseorang itu bisa membentuk beragama itu moderat sebagai wajaan aku umatan wasoto, sebagai umat yang wasatiyah, gambaran sebagai umat yang tengah-tengah, itu dibangun dari ilmu tadi, pengetahuan tadi. Nah, digitalisasi membantu itu. Kemudian tata kelola dan pemahaman budaya dalam kunci masa depan pesantren. Oke, lanjut. Terakhir, lanjut. Ini
awal saya nulis soal pesantren dan jalan integrasi, ini ekoteologi, Islam Nusantara, studi bersih banyu di Watul Pasuruan, dan yang terakhir, lanjut, halo, ini yang baru tentang pengantar filsafat kontemporer, judulnya simpel duduk baca berpikir, soal filsafat karena saya di kampus ngajar filsafat ke teman-teman. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahannya. Bisa kita diskusikan dengan pertanyaan sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Yang kuat, kalau nggak kuat kita sedikit-sedikit aja. Karena ini kita internal. Kalau dari luar yang masuk, alhamdulillah. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Mungkin dari kali ada yang ingin ditanyakan materi. Silakan para audiens, mungkin ada yang ditanyakan terkait pemaparan materi yang disampaikan.